Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, dan rekan-rekan yang baru saja membangun channel. Oke, rekan-rekan, mari kita belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang cara meningkatkan rasio klik tayang YouTube. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar YouTube akan mengajak rekan-rekan ketika kita mengalami RKT atau rasio klik tayang kita rendah. Namun sebelumnya Pak Tua berdoa untuk rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan hari-hari dilalui dengan penuh kebahagiaan. Maka jangan lupa bahagia. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang cara meningkatkan rasio klik tayang YouTube. Oke, rekan-rekan, ketika kita sudah mengoptimasi video kita, artinya judul sudah kita optimasi dengan mengandung kata kunci, kemudian deskripsi juga kita tulis dengan sebaik-baiknya, sudah mengandung kata kunci, kemudian tag juga sudah kita buat. Namun pertanyaannya adalah rekan-rekan, ketika video kita berhasil direkomendasikan oleh YouTube, tetapi klik tayang ketika video kita sudah muncul, kemudian penonton YouTube tidak mengklik video kita. Kalau toh ada yang klik, perbandingannya rendah. Demikian juga ketika video kita muncul di hasil pencarian. Juga begitu. Tidak banyak penonton yang klik video kita. Artinya, rasio klik tayang pada video kita sangat rendah. Oke, rekan-rekan. Coba perhatikan seperti dalam YouTube analitik yang ada di channel Pak Tua Belajar. Seperti ini penampilannya rekan-rekan di channel Pak Tua Belajar. Jadi kita bisa memperhatikan jumlah penayangan yang ada di channel Pak Tua Belajar sebesar 13.000 atau 13,9 ribu. Kemudian tayangannya 72.000. Rasio klik tayang hanya 4,1%. Rekan-rekan, artinya apa? Bahwa dari tayangan video sebesar 72.000 kali, artinya video Pak Tua Belajar YouTube muncul baik melalui rekomendasi YouTube, fitur jelajah maupun hasil penelusuran itu thumbnail muncul sebanyak 72.000 kali. Namun yang berhasil ditayangkan menjadi penayangan, artinya yang ditonton oleh penonton YouTube hanya sebesar 13,9 ribu atau 13.900 penayangan. Sehingga jika dipersentase hanya sebesar 4,1%. Artinya apa rekan-rekan? Rasio klik tayang ini masih rendah. Semakin tinggi persentase, artinya semakin banyak video kita yang direkomendasikan, yang dihasilkan dari fitur penelusuran YouTube, itu jika angkanya semakin besar, berarti semakin banyak diklik oleh penonton YouTube. Nah, kita harus berusaha agar rasio klik tayang ini besar. Artinya, semakin banyak video kita yang nongol, maka kemudian semakin banyak diklik dan ditonton oleh penonton YouTube. Itu rekan-rekan terkait dengan analisis channel yang berkaitan dengan rasio klik tayang.
Ini data secara umum, artinya keseluruhan video. Kita bisa melihat per video. Jadi rekan-rekan bisa nanti klik konten, kemudian ambil salah satu contoh video, kemudian klik analitiknya. Jadi itu rekan-rekan terkait dengan rasio klik tayang. Nah, kita tentu tidak mau dong video kita yang sudah muncul begitu, kemudian ternyata tidak banyak yang mengklik, tidak banyak yang menonton. Nah, kita harus berusaha sebaik-baiknya. Video kita padahal sudah relevan dengan apa yang dicari oleh penonton. Video kita sudah, apa istilahnya, kata kuncinya sudah sama persis dengan apa yang dicari oleh penonton. Hanya persoalannya ketika video kita sudah muncul, thumbnail yang tampil, yang muncul itu kemudian tidak diklik oleh penonton. Nah, itu masalahnya rekan-rekan. Nah, kita bisa berusaha agar setiap video kita yang ada dalam apa istilahnya, thumbnail yang sudah muncul itu kemudian diklik. Persoalannya terletak pada dua hal, saya pikir, rekan-rekan. Satu, masalah thumbnail, yang kedua, masalah judul. Artinya begini, rekan-rekan, dari sekian video yang muncul itu, salah satunya punya kita umpamanya, nah, thumbnail kita kalah bersaing dengan thumbnail punya orang lain. Itu masalahnya rekan-rekan. Kita ibaratkan thumbnail itu gadis cantik pemikat yang berhasil memikat hati para laki-laki. Nah, thumbnail kita ibarat seperti itu. Ketika thumbnail kita yang diibaratkan dengan gadis cantik itu tidak berhasil memikat hati, maka kemungkinan kliknya akan kecil. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin membuat thumbnail yang sebaik-baiknya. Nah, tentang bagaimana cara membuat thumbnail, Pak Tua sudah memberikan contoh di video ini, rekan-rekan. Bisa diklik, oke. Kemudian yang kedua, terkait dengan judul, rekan-rekan. Buat judul dengan kata-kata yang menarik. Ada kata kunci yang menjadi kalimat utama, kemudian berikan kata lain, kalimat lain yang menggugah. Jadi ibaratnya jangan lugu, rekan-rekan. Jadi ini persoalannya kita bersaing. Kita bersaing. Maka siapapun yang berhasil merumuskan kalimat dengan baik, merumuskan kalimat yang bisa menggugah keinginan penonton untuk klik, maka dia yang akan memenangkan, sama dengan thumbnail tadi. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat apa, semacam playlist yang kita setting personal, yang kita setting pribadi. Kita bisa nonton video-video orang lain, yang senis dengan kita, yang setopik dengan kita. Coba setiap kali kita menonton video orang lain, misalnya ketika kita mengetikkan kata kunci tertentu, kemudian muncul banyak video. Nah, coba lihat mana yang paling menarik menurut rekan-rekan. Nah, itu masukkan ke daftar putar playlist rekan-rekan tadi. Setelah terkumpul banyak, sekarang perhatikan, pelajari. Kira-kira menurut rekan-rekan kenapa thumbnail itu menarik? Kenapa? Nah, itu bisa kita pelajari rekan-rekan. Jadi dari situ kita bisa belajar. Kita amati, sungguh-sungguh kita amati. Apa yang membuat kita tertarik dengan thumbnail itu? Nah, seperti itulah kira-kira penonton video juga begitu. Memperhatikan thumbnail kita juga begitu. Jadi, apa yang bisa membuat mereka tertarik? Sama halnya, kenapa thumbnail itu menurut kita menarik? Jadi, kita bisa mengumpulkan, mengoleksi thumbnail-thumbnail video orang lain. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan, jika thumbnail-thumbnail itu setelah kita pelajari
dari sisi gambar thumbnailnya, dari sisi pose modelnya atau pose orangnya, dari sisi warna, perpaduan warna, dan lain sebagainya. Coba perhatikan itu rekan-rekan. Nah, setelah kita amati itu semua, maka langkah yang terakhir adalah kita memperbarui gambar mini video kita. Kita memperbarui thumbnail kita. Berarti thumbnail yang sudah ada harus dirubah, harus diganti. Demikian juga dengan rumusan judul tadi. Jadi kata kuncinya tetap sama, tapi rumusannya yang kita rubah yang semenarik mungkin. Oke, itu rekan-rekan singkat tipnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu memberikan like, memberikan komentar yang konstruktif, yang membangun. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagikan, nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.